Puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 6 Februari 2025. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita dan sejahtera. Mari kita berbicara tentang pertobatan yang sungguh. Ya, pertobatan yang sungguh untuk kita bicarakan ketika Gereja GKJ Manahan di tahun 2025 ini mengangkat tema gereja yang membangun dan memperkuat fondasi iman jemaat. Jadi sekali lagi tema Gereja GKJ Manahan tahun 2025 adalah gereja yang membangun dan memperkuat fondasi iman jemaat. Lalu dalam sapaan ini kita berbicara tentang pertobatan yang sungguh. Nah, untuk membahas topik ini, mari kita membaca Kisah Para Rasul. Pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-19 bagian B, sampai dengan yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah Dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah Ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus, tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan Yesus, kita memperhatikan kehidupan Saulus, kehidupan Paulus, pertobatannya, dan bagaimana peran dari jemaat Tuhan pada saat itu dalam pembangunan iman untuk Paulus, dan akhirnya juga untuk pembangunan iman jemaat mula-mula pada saat itu. Itu yang kita perhatikan. Ada peran Ananias, ada peran orang-orang Kristen atau gereja mula-mula yang ada di Damsyik. Peran mereka dalam pertobatan Paulus. Paulus yang semula menganiaya para pengikut Tuhan Yesus Kristus, kemudian bertobat, menyadari bahwa tindakannya adalah jahat, tindakannya adalah salah, tindakannya tidak berkenan bagi Tuhan, dan dia diutus oleh Tuhan. Melalui penglihatan yang diperolehnya di Damsyik itu, ia menjadi buta, dan kemudian oleh karena doa dan pertolongan serta dukungan dari Ananias dan juga orang-orang Kristen yang ada di Damsyik, ia menjadi pulih dan kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ia mendapatkan perintah itu, ia juga diberitahu bahwa dia akan menerima banyak penganiayaan dan penindasan. Dan hal itu nyata. Dalam pertobatannya, ia siap menanggung itu. Ia yang semula menganiaya pengikut Kristus, sekarang memberitakan tentang Kristus agar orang percaya bahwa Kristus adalah Anak Allah, bahwa Kristus adalah Mesias, dan pengaruh Paulus itu menjadi sangat besar.
Sekalipun dalam pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil yang dilakukannya, ia banyak sekali menanggung penderitaan. Dan dalam bacaan tadi dengan jelas ditunjukkan bagaimana orang-orang Yahudi berusaha untuk menangkap dia, orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh dia. Itulah harga dari pertobatan yang nyata yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus, yang menginspirasi kita ketika kita menyatakan, Tuhan, saya bertobat, saya adalah orang berdosa dan saya akan mengikut Tuhan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kiranya pertolongan Tuhan yang telah nyata untuk Rasul Paulus juga nyata untuk kita dalam kita mewujud nyatakan pertobatan yang benar itu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu, pertobatan Paulus yang sungguh-sungguh, yang benar-benar, yang menginspirasi kami, yang mengajar kami untuk menyatakan pertobatan dengan benar dan nyata. Bahwa semua itu dapat dilakukan oleh Rasul Paulus melalui dukungan jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, dan juga kuasa-Mu yang terus berkarya dalam kehidupan mereka, itu pun kiranya nyata dalam kehidupan kami jemaat-Mu saat ini. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mohon, dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan bersukacita. Amin.